di situ. Ya, ada Pak RT, ada Pak Sekretaris RT, dan juga ada tetangga di sekitar itu mempermasalahkan saya menulis papan nama kegiatan gereja. Ya. Jadi jadwal kegiatan gereja mulai hari-harinya dan waktu-waktunya dan lain sebagainya saya pemahaman itu hanya berjalan kurang lebih 1 minggu, kemudian harus disuruh diturunkan tulisan itu. Bahkan mereka ada yang membatasi untuk kegiatan kami. Ya, yang di pesan mereka katanya itu adalah rumah tinggal. Mengapa kok digunakan untuk kegiatan ibadah? Yang seharusnya tidak diperbolehkan menurut mereka. Ya. Tetapi sebenarnya waktu saya memulai di situ, saya sudah datang ke Pak RT dan Pak RT sudah memberi izin. Sudah tanda tangan memperbolehkan tempat itu adalah digunakan untuk kegiatan kerohanian dari organisasi Gereja Baptis Independen Indonesia. Ya, jadi itu sudah saya dapatkan itu. Dan ada beberapa hambatan lagi juga pernah dilempari pas saat doa malam. Waduh, lempari batu. Dilempar batu pas malam itu. Enggak ketahuan siapa orangnya ya. Tidak kelihatan. Tidak ketahuan siapa yang melempari. Dan kemudian setelah itu saya terus tetap berjalan, tidak pernah berhenti. Walaupun ada tantangan dari orang-orang di sekitar, sebenarnya orang-orang tertentu saja, tapi saya terus berjalan untuk melakukan ibadah tetap rutin dan sampai akhirnya semuanya bisa menerima keberadaan tempat ibadah itu, dan bahkan sampai bisa mendapatkan bantuan dari kabupaten 2 kali. Jadi untuk sound system dan juga untuk kursi, dan itu juga ditandatangani oleh RT, RW, lurah, camat sampai bupati, sehingga dana dari bantuan pemerintah itu sisa cair. Dapat 2 kali. Dan setiap Natal ya Pak Lurah saya undang dan Pak RT saya undang dan mereka juga hadir. Jadi ya puji Tuhan sampai sekarang semuanya kondisi ibadahnya bagaimana sekarang? Aman tetap bisa kondisi lancar? Ibadah sudah lancar, aman, tidak ada apapun. Ya artinya tetangga sekitar pun sudah menerima keberadaan tempat itu sebagai tempat kegiatan ibadah. Hanya saja persoalan izin ya, IMB-nya begitu. Hanya IMB-nya itu memang belum IMB resmi sebagai tempat ibadah gereja atau gereja. Ya. Walaupun sudah lama, sudah hampir 20 tahun keberadaan tempat itu digunakan untuk tempat ibadah. Ya. Memang ada rencana mau mengurus izin itu atau bagaimana? Atau udah ibadah aman buat apa lagi gitu? Atau bagaimana? Iya, kerinduan kami sebenarnya kalau memang bisa diberikan izin oleh pemerintah, kami sangat bersyukur. Dan jemaat sangat berterima kasih. Ya, kalau memang ada dari pihak pemerintah yang siap untuk memberi izin, ini harapan kepada pemerintah ya. Ya, diresmikan bahwa itu adalah tempat ibadah yang berizin mendapatkan IB resmi. Itu kerinduan saya sebagai hamba Tuhan dan jemaat. Karena tempat itu memang sudah 20-an tahun kurang lebih dipakai sebagai tempat ibadah. Supaya di saat ada pertanyaan dari lingkungan atau dari siapapun, ya kita sudah memang punya mengantongi IMB gereja itu. Ya. Walaupun sampai sekarang kita aman, sudah baik. Tapi jika memang pemerintah mau memberi izin itu sebagai tempat ibadah yang resmi, yang sah, ya itu harapan saya sebagai seorang gembala di Gereja Baptis Independen Indonesia. Baik. Oke. Ada lagi Pak Pendeta? Ya.
saya kira itu aja. ya harapan saya. Terima kasih sekali. Tuhan berkati dan terima kasih Pak Dr. Ferdinand. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Mudah-mudahan dan pasti sharing ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan pendeta dari gereja-gereja yang lain juga ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Nah, sekarang kita mau dengar dulu. Jangan, mesti sekarang. Kita mesti dengar kesaksian dulu ini dari Ibu Pendeta Vera Mangindaan yang kemarin yang viral, di mana ada surat penolakan yang ditandatangani oleh 14 takmir di daerah sini. Ada tanda tangan dan cap yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah melihat surat tersebut. Nah, oleh karena itu sore malam hari ini Ibu Vera ada bersama-sama dengan kami ini. Ibu Vera lagi sibuk nulis apa ini ya. Nah, ini kita memang lagi kumpul pendeta-pendeta yang mengalami pergumulan yang sama. Ya, kita ada di gereja GSCA di sini. Ya, kita akan segera dengar kesaksian sharing dari Ibu Pendeta Vera Mangindaan. Silakan Ibu Pendeta mulai akan memperkenalkan diri dan bisa menceritakan kronologis ataupun pengalaman selama beribadah atau melayani di sini, terutama terakhir ini bagaimana ceritanya sampai terjadi penolakan yang ditandatangani surat itu oleh 14 takmir di daerah ini. Silakan Ibu Pendeta. Shalom, selamat sore menjelang malam untuk semua. Shalom alaikum. Puji Tuhan. Ya, jadi kira-kira bulan November tahun lalu itu BIMTEK FKUB yang perpanjangan tangan dari Bupati dan Kemenak Sukoharjo mengadakan BIMTEK di kabupaten, dan saya menjadi wakil dari salah satu gereja sekecamatan Mojolaban, satu-satunya yang mewakili. Dan di situ dikatakan bahwa ada peraturan perber dari dua menteri yang tahun 2006 di pasal 28 mengatakan bahwa bangunan gereja yang dibangun atau tempat ibadah, rumah ibadat yang dibangun sebelum 2006 atau sebelum peraturan itu dibuat, itu difasilitasi oleh bupati atau wali kota. Oh, ini informasi ini didapat dari BIMTEK itu. BIMTEK, oke. Jadi kami yang sudah pernah mengurus dan berulang kali dipimpong nggak mungkin dapat. Akhirnya kemudian berpikir oke lah kita ada urus. Harapan ya. Ada harapan ini. Kemudian kami dengan pengurus gereja itu rapat dan kami bilang oke, kami maju. Dan akhirnya syarat pertama kan harus hibah. Jadi sudah selesai hibah dari atas nama pribadi ke organisasi Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, dan di proses hibah itu harus ditandatangani oleh RT, RW dan Lurah, dan waktu itu ditandatangani. Nah, setelah selesai hibah kami melanjutkan ke melengkapi form yang diberikan oleh FKUB kabupaten. Jadi ikut jalur mereka dan puji Tuhan selesai semua, tanda tangan kiri kanan muka belakang. Kami ke RT, beliau tidak ada. Kami pikir oke, langsung ke RW saja dan Lurah supaya menyingkat waktu. Dan benar mereka memberi tanda tangan baik RW maupun Lurah, difasilitasi dengan sangat baik. Kami kembali lagi pada hari itu juga ke Pak RT sudah ada, dan kemudian beliau mengatakan bahwa dia mau mempelajari dulu. Karena dia bilang ini untuk IMB, bukan kemarin hibah. Ya, itu hibah itu untuk ke IMB karena bangunan sudah lama dan kapasitas jemaat yang tidak muat lagi di ruangan itu. Jadi kami bermaksud akan membangun. Nah, terus gara-gara kata-kata membangun itu, dia bilang saya harus rapat warga dulu. Saya bilang nggak usah rapat warga,
ketua rukun warga sudah memberi tanda tangan, enggak usah. Terus dia bilang oke, saya ke lurah. Terus saya bilang enggak usah, kami sudah dari lurah, soalnya kamu tadi tuh enggak ada, maksud kami biar cepet. Jadi sudah selesai, ini tinggal kamu aja. Ya, tinggal dan ini disuruh oleh kabupaten atau di seluruh Indonesia, pemerintah memfasilitasi tempat ibadah di bawah tahun 2006 untuk mendapatkan IMB. Ya. Sudah dari awal saya jelaskan seperti itu, tapi dia tetap bilang saya harus rapat dulu. Oke lah, saya bilang itu kapan kamu akan kasih tahu, kapan mau tanda tangan? Dia bilang nanti saya kembali untuk itu. Tapi sorenya tidak datang, Seninnya hari pertama tidak datang, hari kedua tidak datang, hari ketiga kami ke rumahnya tidak di tempat dan kami langsung ke lurah. Dan ketika ke lurah itu, lurah bilang oke lah, nanti saya akan bantu ngomong dan kita akan kumpul. Diaturlah mediasi tanggal 20 Oktober itu yang setelah itu kemudian menjadi viral. Karena hasil pertemuan itulah harusnya yang hadir hanya ketua RT dan pengurus dan perwakilan masjid, LSM Islam di desa. Yang datang itu bukan lagi mereka, tapi sudah orang-orang luar desa yang garis keras seperti itu. Dan kemudian mereka memaksa mediasi rapat itu untuk menghentikan kegiatan gereja dan menyuruh untuk menutup gereja. Iya, itu yang ada suratnya Bu ya, mana ya itu ya suratnya ya. Ada suratnya ya, nanti dilampirkan. Iya. Dan apa yang mereka katakan itu, apa yang mereka katakan itu bertolak belakang dengan kenyataan, karena mereka mengatakan bahwa gereja ini tidak boleh mendirikan bangunan gereja, tidak boleh mendirikan bangunan gereja, dan kemudian bahwa tidak ada umat Nasrani yang di RT RW ini yang beribadah ke sini. Dan mereka berkata juga bahwa tidak ada orang-orang di desa ini yang beribadah ke sini, padahal 97% jemaat berasal dari desa ini, dan kami tidak lagi akan mendirikan karena sudah ada bangunan di sini. Apakah mau direnovasi total, apa mau dibangun atau diperbaiki saja, kan sudah jelas itu aturan di pasal 28 bahwa kita difasilitasi untuk itu. Mengapa harus mencari IMB? Mengapa harus mencari IMB, harus mendapatkan IMB? Ya entah mau renovasi, entah mau membangun gedung, ya terserah gereja itu kalau punya dana. Tapi kemudian mereka menyatakan bahwa kami mayoritas, jadi nggak boleh ada gereja di situ. Dan mereka bilang baru 9 tahun lah, terus padahal sudah dari tahun 91, jadi sudah hampir 30 tahun, sudah 29 tahun ya. Dan masyarakat dengan kami, pemerintah dengan kami itu ada sinergi yang baik sekali antara gereja dan pemerintah. Kami pernah mengadakan kirab budaya bersama gereja dan masyarakat. Sebentar Ibu Pendeta, ini yang surat fotokopinya ya, yang Ibu kasih ke saya yang viral kemarin ya. Ini fotokopinya pernyataan sikap warga ya untuk menolak pendirian gereja. Ini betul ya Bu ya? Ini yang viral. Pernyataan sikap penolakan dari warga. Dan kemudian ada juga pernyataan sikap dari 14 takmir yang mendukung penolakan ini ya Bu ya. Yang ini ya. Ini yang kita yang sempat viral ini juga penolakan dari pernyataan dukungan dari 14 takmir mendukung pernyataan sikap masyarakat, katanya mewakili masyarakat sini yang menolak ini ya. Ini ya, ini fotokopiannya Bu ya. Yang Ibu kasih ke saya. Terima kasih Bu. Jadi silakan dilanjut Bu. Iya. Jadi bahwa ini adalah rumah ibadat yang kita pakai untuk beribadah. Bagi umat Nasrani, rumah ibadat itu ya gereja itu ya rumah ibadat. Dan apalagi sudah diketahui dari tahun 92 secara administratif kepemerintahan, kita sudah terdaftar baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan daerah, bahwa ini adalah gereja dari sejak awal. Jadi tempat ibadah memang ditinggali. Tidak masalah itu bagi umat Nasrani bahwa tempat ibadah ditinggali, pastori ya, kosong, untuk rumah pendeta untuk gitu rumah ya. Pendeta, untuk kegiatan pendeta dan pengerja di gereja. Jadi
tidak benar bahwa rumah ibadat menurut mereka itu adalah bukan gereja. Jadi rumah ibadat itu adalah gereja, apalagi sudah disahkan secara hukum. Jadi bukan kami mau mendirikan gereja baru lagi, bukan, salah itu adalah bangunan yang harus direnovasi, tapi karena bentuknya seperti ini ya harus total. Ya, untuk keamanan harus total, karena bangunan lama ada yang tidak pakai semen dan sudah sangat berbahaya. Kalau buka tutup pintu itu jatuh itu batu bata dan ya ini kita lihatkan sedikit ya Bu ya. Ini kondisi gentengnya ya. Si genteng yang rempal-rempal. Ya ini apa Bu? Yang tidak pakai semen. Yang tidak pakai semen, oh ada di sebelah ya. Nah ini ya ada anjingnya. Ini yang belum pakai semen. Ya intinya bangunan ini memang sudah harus direnovasi demi alasan keamanan juga ya Ibu Pendeta ya. Nah, oke. Bapak Ibu bisa lihat ini kondisi genteng. Kita ada di sini. Ya. Oke, jadi intinya ini sudah memang harus direnovasi. Ya, dan memang kapasitas ruangan yang tidak cukup. Sudah tidak cukup ya. Sudah banyak jemaat. Nanti memang sekarang lagi pandemi, tapi kalau setelah pandemi tentu ini sudah tidak cukup untuk berkumpul seluruh anggota jemaat ya Bu ya. Iya, benar. Iya. Ya, jadi kami harapkan agar supaya pemerintah dan instansi terkait bersikap bijaksana, menyikapi dengan apa adanya sesuai kenyataan sejarah gereja dan juga sesuai dengan peraturan khususnya dari Perber tahun 2006 pasal 28 yang benar-benar menolong semua tempat ibadah di seluruh Indonesia untuk mendapatkan IMB semua, jadi tidak hanya gereja. Ya, pasal 28 dalam peraturan bersama dua menteri itu menegaskan bahwa kalau ada bangunan yang sudah digunakan sebagai tempat ibadah sebelum tahun 2006 atau sebelum keluarnya atau diterbitkannya peraturan bersama dua menteri ini, maka pasal 28 itu mengatakan difasilitasi oleh pemerintah dalam perihal pemberian IMB rumah ibadat, begitu ya? Ya. Nah itu yang Ibu Pendeta harapkan atau bagaimana itu? Ya, itu kami sangat harapkan, bukan hanya kami tapi seluruh gereja ya, banyak yang gereja-gereja di sini ya memiliki IMB yang sudah berdiri sejak sebelum 2006, sangat mengharapkan benar-benar bukan hanya teori di Perber itu tapi menjadi satu yang menjadi kenyataan yang membuat keadilan bagi semua yang beragama di Indonesia ini untuk beribadah dengan aman, nyaman, dan kami benar-benar sangat mengharapkan agar supaya kerukunan umat beragama di seluruh Indonesia ini benar-benar terjalin, bisa menjadi pilot project untuk seluruh dunia mungkin yang punya kemajemukan dalam beragama di negaranya. Ya, kami sangat merindukan Tuhan melawat semua orang. Agar supaya mereka yang kurang berkenan, yang kurang mengerti peraturan-peraturan ini punya hati yang besar untuk belajar dan menyetujui. Mengapa toh kita harus berjauhan, kita harus bermusuhan, kita harus tidak damai tinggal bersama kalau Tuhan saja berkata bahwa keberagaman itu harusnya membuat kita menjadi semakin indah, hidup berdampingan. Demikian juga setiap tempat ibadah alangkah indahnya saling mendukung, saling menghormati, saling membantu seperti seharusnya kehendak Sang Pembuat manusia dan keberagaman itu. Haleluya, Maranatha. Oke, terima kasih Bapak Dr. Ferdinand Wati dan Bapak Fritz Fonataba yang Tuhan sudah kirim orang, saya nggak kenal mereka, kenapa mereka bisa datang ke sini. Saya percaya ini adalah salah satu perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu kami dan juga gereja di Sukoharjo khususnya dan Indonesia pada umumnya. Amin. Tuhan memberkati kerja keras Harapan kalian. Ibu terhadap kami apa nih Ibu? Harapan kami agar supaya bapak-bapak menjadi perpanjangan tangan Tuhan di
bukan hanya di Sukoharjo tapi di Indonesia, bahkan menjadi contoh orang-orang menjadi history maker yang dikenal oleh seluruh dunia bahwa di Indonesia ada keberagaman, ada keindahan dalam kerukunan umat beragama melalui kalian, melalui Pak Ferdi dan Pak Fritz dan Kak dan dan pelayanan yang ada di masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan semua yang mendukung kami, semua yang mendoakan kami, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sedang menyatakan kebesarannya. Tuhan hanya sedang menyatakan bahwa ada Tuhan yang tidak tutup mata, ada Tuhan yang berdaulat, ada Tuhan yang mengontrol segala sesuatu, sekalipun sepertinya dibiarkan, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, hamba-hambanya yang sungguh-sungguh berjuang untuk melebarkan kerajaannya di dunia ini. Haleluya. Ada pelangi sehabis hujan ya Bu ya. Ada pelangi sehabis hujan. Haleluya. Terima kasih Ibu Pendeta. Nah sekarang Ibu Pendeta mau sibuk ngurus makan ini, makan malam. Nah saya mau ini ngobrol dulu dengan ini, ada perwakilan Bamak Kabupaten ya, Bamak Kabupaten Sukoharjo. Bagaimana Pak, komentar sedikit dulu tentang persoalan-persoalan gereja yang ada di Kabupaten Sukoharjo ini Pak. Siapa Pak Pendeta? Saya Agus, Sekretaris Bamak Sukoharjo. Jadi sebagai orang-orang yang dipilih jadi pengurus, kita berharap bekerja keras untuk menolong supaya gereja-gereja yang bermasalah kita mendampingi sampai tuntas. Kalau perlu sampai pusat kita dampingi. Jadi tidak diam dan tidak mundur. Itu menurut saya panggilan saya sebagai seorang pengurus tanggung jawab. Puji Tuhan. Terima kasih. Nah, ada harapan apa buat pemerintah? Memang ada, kita pernah mengajukan ke bupati supaya ada pemutihan, tetapi masih ditolak. Tapi masih nanti ketika ada bupati yang baru kita coba lagi supaya ada pemutihan. Bupati baru ya. Karena memang sudah akan pilkada bulan Desember ini ya. Nanti kita memang kalau sudah mau pilkada biasanya urusan begini dipending dulu Bapak Ibu Saudara. Nanti setelah ada terpilihnya bupati yang baru mungkin Bapak bisa mengajukan kembali. Luar biasa Bamak Sukoharjo, maju terus Pak Pendeta, Tuhan berkati. Nah ini saya mau minta Ibu Pendeta, kita mau minta komentar dari Pak Pendeta Fritz ini, jauh-jauh dari Bandung, beliau ini dari Papua. Nah Pak Pendeta Fritz, saya minta kasih komentar sedikit sehubungan dengan gereja-gereja di sini, bahkan di seluruh Indonesia yang seringkali mengalami kendala dalam beribadah dan juga di dalam masalah mendapatkan izin gereja. Silakan Pak Pendeta. Selamat malam, Shalom. Ya, saya sebagai anak negara Republik Indonesia sederhana, kalau saya punya KTP di tanah ini, saya berdiri atas nama negara Republik Indonesia, bukan orang nomor 2 dan nomor 3, tidak. Itu sebabnya kalau saya mau bikin ibadah, teman saya yang lain, mari kita rukun katanya beribadah. Siapa yang rukun dengan saya? Pasti tetangga kanan, kiri, muka, belakang. Juga harapan untuk pemerintah apa? Harapan untuk pemerintah, jangan tidur pemerintah. Mata terbuka, lihat ke depan. Saya anak pejuang. Saya pendiri, salah satu pendiri ketua Pemuda Pancamarga Indonesia. Ya, saya punya kakek ikut berjuang 28 Oktober. Tidak ada cerita untuk ribut-ribut. Kita bersatu bangun Indonesia. Demikian. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta. Ya Bapak Ibu Saudara, demikianlah hari ini saya sedang berkunjung di Sukoharjo bersama Pak Fritz, dan puji Tuhan kita bisa bertemu dengan Ibu Pendeta Vera dari GSCA di sini yang sudah melayani luar biasa. Ini sedang sibuk mengurus makan malam. Ini saudara lihat, ini penuh dengan makanan ya. Kita akan menikmati makan malam. Dan saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu Pendeta yang mengalami pergumulan yang sama di Kabupaten Sukoharjo ini. Dan Bapak Ibu sudah mendengar sharing dan kesaksian beliau-beliau ini dan harapan-harapan mereka. Nah, saya berharap bagi kita supaya mari kita sama-sama mensupport teman-teman kita di sini supaya kita terus mendoakan mereka
dan kerinduan para pendeta di sini untuk memiliki izin atau IMB gereja, kita doakan bersama dan doakan kami yang akan terus berjuang untuk mengawal kebebasan beragama dan beribadat di negeri ini, tidak hanya di Sukoharjo tapi di seluruh Indonesia. Kita ingin bahwa agama apapun yang ada di negeri ini betul-betul dilindungi hak-haknya oleh pemerintah, oleh negara, sehingga semua agama boleh beribadah dengan nyaman dan aman, sehingga kerukunan itu betul-betul bisa terjalin. Dan untuk pemerintah, ya saya berharap khususnya aparatur negara, yang pertama untuk TNI Polri dalam hal ini, saya mengapresiasi di berbagai daerah kami turun mengawal kebebasan beragama. Pihak TNI Polri begitu bisa berkoordinasi dengan baik, bisa mengamankan situasi, dan puji Tuhan banyak gereja boleh tetap beribadah, dijaga, dikawal, dilindungi oleh TNI Polri. Sekali lagi terima kasih dan saya mengapresiasi, dan saya berharap supaya terus ditingkatkan sehingga tidak ada lagi oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang intoleran, yang mengacaukan atau merusak tatanan budaya kita, gotong royong satu dengan yang lain, ya, sebangsa dan setanah air. Kemudian untuk pemerintahan daerah, baik kabupaten kota, dalam hal ini yang diberikan kewenangan oleh Peraturan Bersama 2 Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006, bahwa pemerintah daerah ini yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan IMB gereja atau rumah ibadat yang lain. Ya, harapan kami supaya bisa terus bersikap adil, kemudian mengikuti peraturan yang ada. Contoh misalnya pasal 28 yang disebut tadi, bahwa jika ada bangunan yang sudah digunakan sebelum tahun 2006, sebelum diterbitkannya PBM tersebut, maka pemerintah daerah akan memfasilitasi di dalam mengeluarkan atau menerbitkan IMB terhadap rumah ibadat tersebut. Nah, saya kira itu saja Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan banyak mengomentari. Nanti dalam video-video selanjutnya, apa yang dibicarakan oleh teman-teman pendeta malam hari ini, sore sampai malam hari ini, akan kita kupas, ya, dari sudut pandang hukum negara kita, konstitusi kita, sehingga juga teman-teman kita, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan bisa memahami apa aturan-aturan yang mengatur kehidupan beragama dan berbangsa di NKRI kita ini. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatian saudara. Bapak Ibu Pendeta, terima kasih. Kita akan segera mundur diri, ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi tetap semangat, maju terus, kawal NKRI. Yes. Kita tolak dan lawan oknum-oknum yang melarang kegiatan-kegiatan peribadatan di NKRI ini. Haleluya. Merdeka, Merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin.